akan menjelaskan mengenai hasil uji yang kita lakukan pada aplikasi SPSS. Pertama, kita siapkan data-data yang kita kumpulkan. Data yang kita gunakan adalah current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan pertumbuhan laba. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita salin data yang kita kumpulkan ke dalam tabel SPSS ini. Jika sudah, kita akan melakukan analis statistik deskriptif. Pertama-tama kita klik deskriptif statistik, lalu klik deskriptif, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kita pindahkan semuanya ke bagian variabel ya teman-teman. Jika sudah, kita klik option. Dan di sini kita tidak merubah apa-apa ya teman-teman. Lalu kita klik continue. Dan lalu klik OK, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Hasil perhitungan statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data dari variabel-variabel yang diuji. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Jika kita sudah mempunyai datanya semuanya, kita klik analyze, lalu regression, dan klik linear. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di bagian independen kita isi dengan current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover. Kemudian di bagian dependent kita akan isi dengan pertumbuhan laba. Kemudian di bagian plots, ya kita akan isi dengan S receipt dan X akan diisi dengan Z spread. Lalu jangan lupa klik histogram dan normal probability plot. Bagian statistik, kita klik collinearity diagnostic dan Durbin-Watson. Lalu klik continue. Kemudian di bagian save, lalu klik unstandardize. Di bagian residuals ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Baik, kita akan uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Pada grafik histogram menunjukkan pola menyerupai lonceng yang simetris dan mengikuti garis kurva normal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena tidak ada penyimpangan ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Lalu pada titik-titik grafik normal PP plot menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Dari tabel One Sample Kolmogorov, kita klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog dan pilih One Sample KS. Kemudian muncullah tampilan seperti berikut ini. Kita klik yang unstandardized, kita pindahkan ke test variable list, lalu klik OK. Lalu muncullah tabel One Sample Kolmogorov ini. Kemudian kita lihat dari tabelnya, nilai signifikannya yaitu 0,200 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Deteksi multikoliniaritas dilakukan dengan melihat nilai tolerans dan VIF. Kriteria pengujiannya yaitu nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.
Berdasarkan gambar, variabel current ratio memiliki nilai tolerans 0,954 dan nilai VIF 1,049. Variabel depth to equity ratio memiliki nilai tolerans 0,998 dan nilai VIF 1,002. Variabel total asset turnover memiliki nilai tolerans 0,956 dan nilai VIF 1,046. Seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah lolos uji dan tidak terdapat masalah multikoliniaritas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dan kriteria pengambil keputusannya seperti ada pada gambar. Berdasarkan hasil olah data SPSS, nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 2,169. Selanjutnya, kita akan melihat DL-nya yaitu 1,583 dan batas bawah DU-nya 1,721. Selanjutnya, kita hitung nilai batas atas 4 dikurangi DU yang hasilnya 2,279. Karena nilai 1,721 kurang dari 2,169 kurang dari 2,279, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah lolos uji dan tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedasititas. Pada grafik scatter plot memperlihatkan titik-titik yang menyebar secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala pada model regresi sehingga varians residual dianggap konstan. Selanjutnya, kita akan melihat hasil uji hipotesis yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan tabel model summary, nilai R² adalah 21,8% dan nilai adjusted R² adalah 18,2%. Keduanya ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan atau mengenali variasi variabel independen adalah sebesar 18,2%. Sementara itu, sisanya 81,8% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, kita akan melihat uji F. Kita lihat dari tabel ANOVA, diketahui nilai F yaitu 6,125 dengan signifikansi yaitu 0,001. Karena nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini berpengaruh signifikan secara simultan. Uji signifikansi parsial atau uji T. Kita lihat pada tabel koefisien. Interpretasi dari setiap komponen dalam persamaan tersebut yaitu nilai konstan adalah min 0,489 yang merupakan nilai pertumbuhan laba. Untuk variabel CR membuktikan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lalu DER memiliki arah positif dan tidak terbukti signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan laba. Lalu total asset turnover juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.